Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NIM 20700121008 dari kelas Pendidikan Matematika angkatan 2021. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai peta konsep grup siklik, peta konsep kompleks dan subgrup, peta konsep koset, dan teorema Lagrange. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai peta konsep grup. Adapun bagian-bagian dari grup yang akan saya bahas yaitu mulai dari definisi 2.1, definisi 2.2, dan definisi 2.3. Baik, langsung saja definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G terhadap operasi perkalian dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner perkalian dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B elemen G yang merupakan sifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C, di mana terbukti sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi E sama dengan E operasi A, maka menghasilkan sama dengan A. Ini termasuk adanya unsur identitas di G. Yang keempat yaitu untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sehingga E operasi A elemen B sama dengan A inverse ditambah A sama dengan E. Maka adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Selanjutnya yaitu definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner didefinisikan pada G, maka yang pertama G operasi perkalian disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G terhadap operasi perkalian yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G terhadap operasi perkalian yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Selanjutnya, sifat-sifat grup. Nah, ada beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 2.4, unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5, setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teorema 2.6, inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Dan terakhir yaitu teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Nah, selanjutnya yaitu peta konsep grup siklik. Nah, peta konsep grup siklik ini yang akan saya bahas yaitu definisi grup siklik, definisi pangkat, dan definisi order. Yang pertama yaitu definisi grup siklik. Nah, suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G, sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi biner perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya, jika G merupakan grup dengan operasi penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G dan ditulis G sama dengan A generator dari G, dan A juga biasa disebut sebagai monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A inverse sama dengan A, maka A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N dikali A untuk setiap N elemen bilangan asli. Merupakan suatu grup dengan operasi penjumlahan A pangkat 2 sama dengan A kali A sama dengan A tambah A sama dengan 2A. A pangkat 3 sama dengan A tambah 2A sama dengan 3A. Selanjutnya yaitu definisi order. Misalkan G grup, A elemen G dan E identitas di G jika P sama dengan N elemen bilangan asli, A elemen E tidak sama dengan 0, maka tingkat order dari A adalah minimum. Seperti yang dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai peta konsep, kompleks, dan subgrup. Yang pertama yaitu definisi 4.1, yang kedua teorema 4.2, yang ketiga definisi 4.3, dan yang keempat yaitu definisi 4.4. Nah, definisi 4.1 yaitu suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Selanjutnya teorema 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Terus yang ketiga yaitu untuk setiap A elemen H dengan O A sama dengan M di H dan O A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Nah, definisi 4.3, misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai H kali K yang didefinisikan oleh HK, di mana HK itu hanya HK H elemen H dan K elemen K. Selanjutnya definisi 4.4. Misalkan H subgrup dari G, maka inverse dari H ditulis H inverse, didefinisikan H inverse sama dengan H inverse di mana H elemen H, di mana H inverse dari H di H. Selanjutnya yaitu peta konsep, coset, dan teorema Lagrange. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua teorema 5.1, yang ketiga teorema 5.2, selanjutnya teorema 5.3, teorema 5.4, dan teorema Lagrange. Nah, yang pertama yaitu definisi coset. Misalkan G suatu grup dari H merupakan subgrup dari G jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan HA di mana H elemen H dan AH sama dengan AH di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G operasi kali merupakan grup dari H, subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis H operasi A sama dengan H operasi A di mana H elemen H, dan koset kiri H ditulis A operasi H sama dengan A operasi H di mana H elemen H. Koset dapat didefinisikan sebagai kompleks dari subgrup yang dibentuk oleh sebarang anggota di G dan dioperasikan dengan seluruh anggota di H. Selanjutnya yaitu teorema 5.1.
Jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka HH sama dengan H dan HH sama dengan H. Teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebaran dari grup G dan A, B anggota sebaran dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Teorema 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari grup G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H, ditulis A sama A sama dengan B modulo H. Didefinisikan AB modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Teorema 5.5. Misalkan G grup dan H subgrup dari grup G, maka untuk sebarang AB elemen G dikatakan A kongruen B modulo H. Ditulis A B modulo H, didefinisikan A sama dengan B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka OH order H membagi order G. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.